Perkenalkan, nama saya Martin Cristiano Lumbantoruan, NIM 230402121. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas saya yaitu perencanaan sistem monitoring dan pengendalian suhu serta kelembapan pada budidaya jamur tiram. Pertama, saya akan jelaskan masalah yang melatar belakangi sistem ini. Budidaya jamur tiram itu sangat berpengaruh pada kondisi suhu dan kelembapan udara di dalam kumbung. Masalahnya, pada praktik konvensional, pemantauan dan pengaturan kondisi ini masih dilakukan secara manual. Artinya, petani harus mengecek sendiri secara berkala. Ini membuat respon terhadap perubahan kondisi lingkungan jadi tidak selalu cepat dan konsisten. Dari masalah ini, saya akan menentukan dua kelompok penggunaan utama, yaitu pertama adalah pembudidayaan jamur tiram secara kecil yang butuh cara memantau kumbung yang lebih praktis. Yang kedua adalah mahasiswa atau penghobi budidaya jamur yang bisa memakai sistem ini sebagai prototipe otomasi. Jadi, selanjutnya saya tampilkan teknologi MAP, yaitu alur kerja sistem yang keseluruhan. Alurnya itu dimulai dari sensor DHT22 yang membaca suhu dalam derajat Celcius dan kelembapan dalam persenan, yaitu 16 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 80 sampai 95% RH udara. Kemudian dilanjutkan dengan proses processing oleh ESP32, yaitu mengolah data dan membandingkan dengan batas kendali yang sudah ditentukan. Dari sini, sistem masuk ke tahap decision, yaitu pengecek apakah kondisi berada di luar batas kendali atau tidak. Kalau jawabannya tidak, SP32 akan mengaktifkan relay untuk menyalakan aktuator. Bisa berupa kipas atau ventilasi untuk menurunkan suhu dan humidifier, dan mist maker untuk menaikkan kelembapan. Tapi kalau kondisinya sudah sesuai, sistem tetap normal dan aktuator dibiarkan mati. Saya memilih teknologi ini. DHT32 saya pilih karena bisa mengukur suhu dan kelembapan sekaligus dalam satu sensor, jadi lebih hemat dan efisien. Untuk parameter mikrolimat kumbung, SP32 saya pilih karena selain bisa membaca sensor, dia juga mampu menjalankan root based control untuk langsung menentukan tindakan aktuator. Jadi tidak perlu komponen pemrosesan tambahan. Lalu relay dan aktuator digunakan sebagai antarmuka menuju kipas atau ventilasi dan humidifier atau mist maker. Kombinasi ini saya pilih karena sederhana dan mudah direalisasikan untuk skema prototipe mahasiswa. Wi-Fi dan cloud sifatnya itu opsional karena sistem dasar sudah bisa bekerja secara lokal dan AI belum diperlukan karena keputusan kendali masih bisa dilakukan dengan rules based control saja. Sekarang saya jelaskan lebih detail bagaimana data sensor ini menghasilkan keputusan dan tindakan. Awalnya prosesnya mengikuti prinsip sensing, processing, dan decision, lalu action. Pertama, DHT22 membaca suhu dan kelembapan udara. Data itu dikirim ke SP32 sebagai pusat pemrosesan. SP32 lalu membandingkan data tersebut dengan batas kendali yang sudah ditentukan. Kalau nantinya suhu terlalu tinggi, kipas atau ventilator akan diaktifkan. Kalau kelembapan terlalu rendah, humidifier akan diaktifkan, dan begitu kondisi sudah kembali sesuai, aktuator akan dinonaktifkan secara otomatis. Jadi seluruh siklus ini berjalan berulang tanpa perlu campuran dengan manual. Berikutnya saya sampaikan bahwa manfaat dan keterbatasan dari sistem ini. Dari sisi manfaatnya, sistem ini memberikan monitoring yang lebih konsisten dan real time, respons otomatis terhadap perubahan suhu dan kelembapan, mengurangi ketergantungan dan pemeriksaan manual seperti pada slide. Tetapi tentu saja sistem ini punya keterbatasan, yaitu akurasi sensor DHT22 terbatas. Jadi penempatan dan kalibrasi perlu diperhatikan. Satu sensor juga belum tentu saja mewakili kondisi seluruh ruang budidaya. Selain itu, rule based control ini hanya bekerja berdasarkan batas tetap yang sudah ditentukan.
dan belum memprediksi kondisi ke depannya. Kipas dan humidifier juga tetap butuh catu daya serta perawatan rutin, dan sistem dasar ini belum dipertimbangkan parameter lain seperti cahaya, CO2, atau kondisi media tanam. Selanjutnya, untuk level kematangan sistem, saya mengkategorikannya sistem ini berada pada level 4, yaitu rule based automation. Alasannya kenapa? Sistem ini sudah menjalankan 3 proses utama secara otomatis: sensing di mana DHT22 membaca suhu dan kelembapan decision, di mana SP32 itu nanti membandingkan hasil bacaan dengan batas kendali, dan action di mana relay mengaktifkan dan mengaktifkan aktuator. Jadi sistem ini tidak memantau tapi juga mengambil keputusan dan bertindak secara otomatis. Sistem ini belum mencapai level 5, yaitu prediktif, karena belum menggunakan data historis untuk memprediksi perubahan lingkungan, dan juga belum mencapai level 6, adaptif, karena aturan kendali masih tetap dan bisa menyesuaikan secara mandiri. Sebagai penutup, saya sampaikan beberapa usulan pengembangan sistem ke depan. Yang pertama, dengan menambahkan beberapa sensor di lokasi berbeda dalam kumbung supaya pembacaan kondisi lebih representatif. Kedua, menerapkan hysteresis supaya aktuator tidak terlalu sering menyala mati secara bergantian. Ketiga, menambahkan data logging untuk menyimpan riwayat suhu dan kelembapan. Dan keempat, menambahkan dashboard IoT untuk monitoring jarak jauh. Dan yang terakhir itu di tahap lanjut, bisa menggunakan metode kontrol seperti fuzzy logic apabila rules based control sudah tidak lagi mencukupi. Demikian presentasi dari saya.